Bab 2664. Semua hilang. Tianmu tidak buruk. Warrior yang sangat tertarik, tetapi untuk saat ini akan memakan waktu cukup lama. Warrior yang pertama kembali ke pagoda Hongmeng. Dia memiliki sesuatu untuk ditangani terlebih dahulu. Di pagoda Hongmeng, di pegunungan. Warrior Yang, Yana dan Shiro sampai di tempat terbuka. Yana duduk, di cakarnya ada serpihan alkimia batin. Yana mau ambil penggalan alkimia batin ini. Karena saat ini, warrior yang tidak memiliki bahaya, dan dia perlu meningkatkan kekuatannya. Yana melirik warrior Yang dan Shiro dan berkata sambil tersenyum, "Kak warrior, Shiro, jangan khawatir, aku akan bisa keluar dan bermain denganmu segera." Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yana ini masih lugu dan sederhana. Di bahu warrior Yang, Shiro menganggukkan kepalanya dan melambaikan cakarnya, yang berarti menyuruh Yana berlatih dengan hati-hati dan jangan sampai ada masalah. Warrior yang juga berjalan ke arah Yana dan dengan lembut mengusap kepala Yana, "Hati-hati. Jika kamu mengalami kesulitan, beritahu aku segera, oke?" Yana mengangguk. Dengan cara ini, di bawah tatapan warrior Yang dan Shiro, Yana menelan serpihan alkimia batin. Setelah alkimia batin masuk ke dalam tubuh Yana, perlahan mata Yana terpejam, dan tak lama kemudian ruang di sekitarnya bergetar. Setelah setengah jam, warrior yang melihat bahwa tidak ada yang salah, jadi dia berbalik dan pergi bersama Shiro. Dia ingin bermain dengan Shiro, tetapi Shiro menyelinap ke rumah kayu tempat wanita bergaun hitam pernah tinggal. Kultivasi. Dia juga ingin berlatih. Meski tanpa pengawasan wanita bergaun hitam, setelah serangkaian acara sebelumnya, dia merasa semakin harus menjadi lebih kuat. Apalagi energi hitam misterius yang ditinggalkan wanita bergaun putih di tubuhnya, serta energi pedang reanimation dan energi keabadian, harus ia cerna dan bisa dimanfaatkan. Domain elf, yang tidak terlalu dia kuasai. Untuk tingkah Shiro, warrior yang tentu saja sedikit terkejut, si bocah kecil ini biasanya yang paling suka main-main. Sekarang, dia harus berinisiatif untuk berlatih. Meskipun itu di luar dugaan, warrior yang juga sangat setuju. Jika si bocah kecil ini tidak berlatih dengan baik, sungguh menyia-nyiakan bakat uniknya. Warrior yang duduk di ruang kultivasi tanpa mengganggu Shiro di dekatnya. Dia mengeluarkan manik-manik itu dan menelannya. Setelah manik-manik itu masuk ke tubuhnya, dia segera merasakan kekuatan misterius muncul di tubuhnya. Tepatnya, itu adalah energi misterius hitam. Nafas pedang reanimation. Energi pedang reanimation benar-benar berbeda dengan kekuatan pedang reanimation. Ia perlu menguasai kekuatan reanimation, seperti energi kosmik. Hanya dengan menguasai energi pedang reanimation ia dapat menguasai kekuatan pedang reanimation. Pedang reanimation ditambah kekuatan reanimation benar-benar dapat memberikan efek aslinya. Meskipun pencapaian ilmu pedang warrior yang tidak sebanding dengan yang sebelumnya, efek pedang reanimation dan kekuatan reanimation pada dirinya masih sangat besar. Sebuah kekuatan baru, ini, dapat memberkati pedangnya. Warrior yang dengan hati-hati merasakan energi pedang reanimation. Setelah memasuki tubuhnya, energi pedang reanimation mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Lembab. Dia menemukan bahwa nafas pedang reanimation membasahi semua tulangnya. Perasaan itu sangat nyaman. Dengan cara ini, tidak tahu berapa lama itu berlangsung, dan beberapa aliran udara mulai mengalir di sekitar warrior Yang. Pada saat ini, Shiro di satu sisi bangun. Shiro melirik warrior yang masih berlatih tidak jauh. Dia berkedip, lalu terbang di depan warrior
memegang pipinya di cakar kecilnya, dan kemudian dengan lembut mengusap dagunya dengan kepalanya. Setelah merasa nyaman, dia berbalik dan menyelinap keluar. Kultivasi diperlukan, tetapi bermain juga diperlukan. Bekerja dan istirahat. Beberapa hari kemudian, Shiro kembali ke pagoda Hongmeng. Pertama-tama dia menggosok warrior yang di lengannya, dan kemudian kembali ke posisinya sendiri untuk mulai berlatih. Di pagoda Hongmeng, Sheila King dan wanita lain tidak bermalas-malasan dan sedang berlatih. Kultivasi. Mereka sendiri adalah pendekar hitam, meskipun telah bersama dengan warrior yang, bukan berarti mereka tidak perlu berlatih, justru mereka berlatih lebih keras dari sebelumnya. Pada hari ini, Sheila King tiba-tiba datang ke ruang latihan. Melihat warrior yang duduk di tengah ruang kultivasi, melintas kelembutan di mata Sheila King. Dia berjalan di depan warrior yang, dengan lembut membelai pipinya, dan kemudian menatapnya. Anak laki-laki yang dulu masih kecil sekarang sudah dewasa. Mengingat warrior yang pernah bertindak membabi buta, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, bahkan kebetulan mereka bisa bersama. Sheila King. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Sheila King berbalik, Clara Xiao yang datang. Selain Clara Xiao, ada juga Wincy Zhang dan Pretty Bai. Sheila King sedikit mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan ruang pelatihan bersama para gadis. Sekte Pedang, di aula utama. Di aula ini, istri warrior yang dan yang lainnya datang. Sheila King menatap gadis-gadis itu satu persatu, dia memberi isyarat kepada mereka untuk duduk dan berbisik, apakah kalian menyimpan dendam? Para wanita terdiam. Sheila King berbisik, itu normal untuk menyimpan dendam. Setelah kami bersamanya, kami tinggal di menara ini. Secara halus, kita semua mungkin fas yang hanya bisa diatur. Para wanita masih diam. Sheila King terdiam sejenak, lalu berkata, jika kalian diberi kesempatan untuk tidak pernah bertemu dengannya, bagaimana kalian akan memilih? Gadis-gadis itu menggelengkan kepala. Mulut Sheila King sedikit terangkat, aku bisa mengerti semua perasaanmu dan mengerti perasaanmu padanya. Masing-masing dari kalian punya masa lalu bersamanya. Meski dulu, masa lalu itu pasti tak terlupakan. Clara, Wincy, Lesti, Biru, Violet dan Pretty Bai. Dulu kalian adalah master yang kuat, dan kalian tentu tidak ingin hidup seperti Fas. Kemudian dia berdiri, jika kalian ingin pergi, aku akan mengizinkannya untuknya. Gadis-gadis itu memandang Sheila King. Sheila King berbisik, cinta bukanlah penjara. Dia tidak akan memenjarakanmu. Jika kalian ingin keluar, kalian bisa. Tapi aku harap kalian bisa kembali suatu hari nanti. Ini adalah rumah kalian. Pada saat ini, Clara Xiao, tidak jauh, berbisik, aku tidak ingin melibatkan dia. Sheila King berkata sambil tersenyum, tidak, kami telah bersamanya untuk waktu yang lama. Orang-orang di dunia ini tidak mengetahui keberadaan kami. Apalagi, kekuatanmu tidak rendah. Meskipun kebanyakan dari mereka menumpuk dengan berbagai sumber daya, dampaknya kecil. Oleh karena itu, jika kamu ingin keluar dan mengambil jalan hidupmu sendiri, kamu bisa. Ada keheningan di aula. Sebelumnya, mereka sangat suka jalan-jalan dan tidak ingin dikurung di sini seperti Fas, tetapi mereka rela tinggal di sini agar tidak melibatkannya. Tapi sekarang mereka bisa keluar, tetapi mereka menemukan beberapa keengganan. Pada saat ini, Sheila King berkata lagi, cinta bukan tentang memenjarakan dan memiliki. Dia memahami aku dan memahami kalian. Setelah beberapa saat, Wincy Zhang tiba-tiba berbalik dan meninggalkan aula. Setelah beberapa saat, dia datang ke ruang latihan tempat warrior yang berada.
Wincy Zhang membungkuk dan mencium dahi warrior yang, lalu berbisik, aku merindukan hari-hari ketika aku melecehkanmu dengan satu tangan, tapi sayangnya, aku tidak bisa melakukannya lagi. Tentu saja, jika aku memukulmu, kamu pasti tidak akan melawan. Kemudian dia mencium warrior yang lagi, kali ini di bibirnya. Sesaat kemudian, dia bangkit dan berbisik, aku akan kembali. Suara itu keluar, dan Wincy berbalik dan pergi, meninggalkan pagoda Hongmeng. Tidak lama setelah Wincy Zhang pergi, Clara Xiao dan Pretty Bai juga datang ke ruang kultivasi. Clara Xiao berjalan di depan warrior Yang. Dia dengan lembut menyentuh pipi warrior Yang dan berbalik. Juga meninggalkan pagoda Hongmeng. Pada saat ini, Pretty Bai datang ke depan warrior Yang. Dia berlutut di depan warrior Yang dan berkata sambil tersenyum, Lesti mengatakan bahwa kamu adalah cabul. Aku pikir dia benar. Dia juga mengatakan bahwa apa yang kamu paling inginkan adalah tidur bersama. Ketika aku kembali, aku akan membantumu membujuk mereka untuk tidur bersama. Dengan itu, dia memberikan ciuman sengit kepada warrior Yang, lalu berbalik dan pergi. Yang terakhir datang adalah Valet. Valet melihat warrior Yang dan berbalik. Alih-alih meninggalkan pagoda Hongmeng, dia kembali ke aula utama. Baginya, tempat terbaik di dunia adalah di sekitar warrior Yang. Sejak awal, dia adalah yang pertama menemani warrior Yang, dan dia akan menemani warrior Yang sampai akhir. Di aula, hanya Valet dan Sheila King yang tersisa. Valet memandang Sheila King dan berkata, kamu tidak pergi. Sheila King tersenyum, harus ada seseorang yang mengurus tempat sebesar ini, tidak bisa menyerahkan semuanya kepada Shiro, Yana, dan Mimi Lei Kan. Mereka akan mengacaukan semuanya. Valet menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia melirik ke aula yang kosong dan berbisik, mereka semua pergi. Sheila King berbisik, mereka tahu mereka tidak dapat mengejar ketinggalan dengan warrior Yang, tetapi mereka masih ingin bertarung. Tentu saja, mereka juga ingin keluar dan menghirup udara segar. Cinta bukanlah kepemilikan atau pemenjaraan. Mereka bebas. Selama bertahun-tahun, mereka telah memberi terlalu banyak untuk warrior yang aku berutang banyak kepada mereka. Aku juga berhutang padamu. Valet berbisik, sayang, tidak ada yang berutang pada siapapun. Hanya saja, aku khawatir mereka dalam bahaya. Sheila King tersenyum, tidak apa-apa. Aku meninggalkan kesadaran ilahi pada mereka. Selama mereka dalam bahaya, aku akan memberitahu senior Cemon dan senior Same untuk membantu, jadi mereka akan baik-baik saja. Apalagi, mereka hanya tinggal di sini terlalu lama dan akan kembali setelah mereka pergi keluar untuk bersantai. Valet menatap Sheila King untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya sedikit, untung dia memilikimu. Selama bertahun-tahun, Sheila King telah benar-benar melakukan segala hal dalam keluarga warrior yang dengan jelas, dan dia juga telah meyakinkan publik. Bahkan Yana dan Shiro harus patuh ketika melihatnya, karena dia adalah nyonya rumah di sini, nyonya rumah yang sebenarnya. Sheila King menoleh dan melihat keluar aula. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kisaran kecil yang tidak terdeteksi muncul di sudut mulutnya. Ruang kultivasi. Warrior yang membuka matanya. Sis. Di sekelilingnya, kekuatan misterius bergerak. Kekuatan pedang reanimation.